Awali berita satu malam dengan informasi kebakaran melanda Pasar Taman Puring di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin malam. Terlihat api menyala si jago merah beraksi di Pasar Taman Puring. Para pedagang panik dan menyelamatkan barang-barang dagangannya. Kebakaran yang menimpa pasar yang berlokasi di Jalan Kiai Maja, Jakarta Selatan itu terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan menurunkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Api yang muncul dari bagian sebuah kios pasar lantai 1 besar dan melahap bagian dalam pasar yang dipenuhi ratusan kios. Kebakaran ini turut mengganggu perjalanan Transjakarta Koridor 13 dari Dan menuju Ciledug. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pengurus Transjakarta pun terpaksa menghentikan layanan mengingat titik api tidak jauh dari jalur Transjakarta. Telah terjadi kebakaran di depan di Pasar Taman Puringnya ini semua. Telah terjadi kebakaran di depan di Pasar Taman Puringnya ini semua. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Pasar Taman Puring, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Maria Gabriel dan juru kamera Hilman Prayitno. Selamat malam, Gaby. Gaby, bagaimana kondisi kebakaran di Taman Puring ini? Apakah sudah bisa dipadamkan terkait dengan api yang terjadi di sana? Ya, selamat malam Nisrina dan juga pemirsa Berita 1. Sampai dengan saat ini memang para petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan sisa-sisa api. Kalau dari pantauan kami ini memang sampai dengan pukul 9 malam tadi untuk kobaran apinya sendiri ini memang sudah padam. Namun kalau boleh kami gambarkan hanya saja untuk bara api sendiri ini masih terlihat di sudut-sudut kios begitu. Di mana memang sampai dengan saat ini sehingga para petugas pemadam kebakaran ini masih terus memadamkan api. Kalau dari pantauan kami saat ini memang proses pemadaman masih terus dilakukan terutama di bagian belakang daripada Pasar Taman Puring. Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, kebakaran hebat yang melanda kawasan Taman Puring Jakarta Selatan ini kan terjadi tadi sekitar pukul 6 sore. Di mana Gulkarmat Jakarta Selatan langsung menerjunkan hingga 30 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi dan ada sekitar 120 petugas begitu yang turun langsung ke lokasi kebakaran. Sampai dengan saat ini memang dapat terlihat bahwa kepulan asap masih terlihat begitu di kawasan Taman Puring sendiri. Dan memang kalau dari pantauan kami sampai dengan saat ini warga sekitar juga masih banyak yang melihat langsung begitu bagaimana proses pemadaman dari balik garis pembatas. Nisrina. Iya, api sudah mulai berhasil dijinakkan di sana meskipun masih ada sejumlah titik api yang menyala. Lantas sejauh ini bagaimana kondisi terkait dengan situasi arus lalu lintas dan juga informasinya jalur Transjakarta ini sempat dialihkan. Apakah ini masih berlangsung hingga malam hari ini, Gaby? Ya, Nisrina dan juga pemirsa Berita 1 terkait dengan hal itu memang kalau untuk di area dari depan Taman Puring sendiri ini memang masih ditutup itu jalanannya ya. Namun kalau kita melihat ke arah sebelah sana mungkin tadi itu memang sempat macet begitu sehingga kalau untuk saat ini memang terlihat petugas juga masih terus membantu untuk mengarahkan arus lalu lintas begitu agar tidak terlalu terjadi kemacetan yang panjang begitu. Nisrina dan juga pemirsa Berita 1 terkait dengan kebakaran yang terjadi di sini sampai dengan saat ini memang penyebabnya masih dalam penyelidikan pihak berwenang begitu. Belum ada laporan mengenai korban jiwa, tetapi memang untuk kerugian materi ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, Lurah Kramat Pela Ahmad Syarif mengatakan memang ada sekitar 500 kios yang ada di kawasan Taman Puring, di mana pada saat kejadian pada sekitar pukul 6 sore tadi, ini memang kios-kios di sana ini kebanyakan sudah dalam kondisi tutup begitu. Dan Nisrina, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa Berita 1 saat ini untuk menanyakan secara langsung begitu kepada salah satu pedagang yang terdampak daripada kebakaran yang terjadi di Taman Puring. Selamat malam Pak Simpson, boleh sedikit turun ke bawah Bapak? Ya, Pak Simpson, mungkin boleh diceritakan pada saat kejadian kebakaran ini Bapak posisi ada di mana dan tahu kebakaran ini sendiri dari siapa begitu Bapak? Posisi kebakaran, tadi terjadi kebakaran sekitar jam 18.30 ya. Ada yang bilang 18.15, pokoknya setelah azan maghrib. Posisi saya lagi di luar, lagi cari barang juga untuk stok di toko. Oke.
Kemudian kalau untuk kios Bapak sendiri di Taman Puring ini ada berapa banyak dan lokasinya ada di sebelah mana sih Pak? Ada di Blok B 1 nomor 2, Blok B 2 nomor 5. Ada 2 toko saya. Ya. Oh, saya jualan kacamata, jam tangan, terkhususnya jam tangan. Ada pakaian juga, perlengkapan pribadi lah. Lebih dominan perlengkapan laki-laki. Yang satu lagi perlengkapan cewek gitu, tas-tasnya. Kemudian Bapak pada saat kejadian apakah ada barang-barang yang berhasil untuk diselamatkan begitu Bapak? Nggak sempat. Soalnya saya datang juga ada telat. Kejadiannya setengah jam setelah kebakaran baru datang saya. Saya lagi di luar juga tadi. Kemudian Bapak kira-kira untuk kerugiannya sendiri yang dialami Bapak sendiri ditaksir mencapai berapa Pak? 2 toko ya. Susah juga ya, sekitar ya 200-an lah. Iya. Kemudian Bapak kalau boleh tahu Bapak sendiri sudah berjualan berapa lama di sini dan apakah ini baru kejadian pertama kali Pak adanya kebakaran di sini? Ini kejadian yang kedua, tapi yang pertama kan sekitar tahun di bawah 2010 ya. Saya 2010 ada di sini. Itu saya belum masih itu kebakaran pertama di bawah 2010, tapi nggak tahu tahun berapa itu ya. Pas yang saya alamin sekarang ya baru sekali lah tahun 2025 ini. Iya. Kemudian terakhir Bapak dengan adanya kejadian seperti ini, kami turut prihatin Bapak atas kejadian yang menimpa Bapak dan juga keluarga seperti ini. Namun setelah ini apakah sudah terpikirkan Pak langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan begitu? Kalau langkah selanjutnya dari kami pribadi, kami lebih baik ya di lokasi lah, relokasi tempat kami berdagang. Memang tumpuan kami untuk cari nafkah. Pun kami nanti sabar untuk menunggu untuk gedung baru ya, atau katakan pasar yang baru. Terima kasih banyak Pak Simpson atas waktunya. Kemudian harapannya mungkin Bapak. Oke, untuk harapannya saya optimis sekali ya untuk Pemprov DKI atau Departemen Sosial. Kami kan lagi kemalangan lah, apa sih bahasanya ya, lebih tepat. Iya, lagi ada masalah lain ya, musibah. Kami perlu sekali dukungan dari Dinas Sosial ya, seperti nanti apabila gedung ini dibangun kembali tidak dibebankan seperti kayak biaya cicilan ulang lagi kepada kami. Ya, kami berharap seperti itulah untuk semua pedagang Taman Puring. Kami juga udah ada tadi meeting sedikit lah membicarakan ini. Terima kasih banyak Pak Simpson atas waktunya. Semoga harapannya bisa didengarkan oleh pihak yang berwenang begitu Bapak. Terima kasih banyak Bapak, turut prihatin juga atas kejadian ini. Ya, Nisrina dan juga pemirsa Berita Satu dapat kami informasikan bahwa kebakaran hebat yang melanda kawasan Taman Puring ini juga turut berdampak begitu pada keamanan di Polsek Kebayoran Baru yang memang lokasinya bersebelahan begitu dengan Pasar Taman Puring sendiri. Di mana atas kejadian kebakaran ini sebanyak 4 orang tahanan begitu di Polsek Kebayoran Baru terpaksa dievakuasi begitu ke Polres Metro Jakarta Selatan demi alasan keamanan. Dan Nisrina dan juga pemirsa Berita Satu sampai dengan saat ini memang proses pemadaman untuk kebakaran di Taman Puring sendiri masih terus dilakukan. Demikian Nisrina. Iya, kita tentu harapkan api bisa segera padam seutuhnya dan kita harapkan juga ini bisa ada solusi bagi warga ataupun juga pedagang yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi. Terima kasih Maria Gabriel atas informasi Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas dan utamakan keselamatan.